Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil air dari sungai. airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan, kan sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. Di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Di bor, Pak. Kan air tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya, hari kan dari SIPA kita keluar, termasuk dari pengawasnya. Enggak. Ini saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan itu air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Air gunung diambil bawah tanah, apa nggak geser gitu tanahnya? Kalau geser, kalau daerah pedataran geser tanah Sejauh ini sih tidak ada ini ya, Pak. Tidak ada komplain atau kelihatan. atau nunggu longsor. Halo Sobat Info dong. Selamat datang di channel yang nggak cuma kasih info, tapi juga ngajak kalian mikir kritis bareng. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang bikin heboh jagat dunia maya dan bikin banyak orang mendadak berhenti percaya 100% sama air mineral yang mereka minum setiap hari. Yap, ini tentang sidak mendadak KDM ke salah satu pabrik aqua yang mengungkap hal mengejutkan, bahwa air yang digunakan ternyata bukan sepenuhnya berasal dari mata air pegunungan, tapi dari sumur bor. Loh, gimana bisa? Bukannya aqua selama ini terkenal sebagai air pegunungan murni? Yuk kita bongkar bareng-bareng fakta di balik industri air kemasan yang selama ini jarang banget dibahas ke publik. Beberapa waktu lalu, KDM melakukan sidak ke salah satu pabrik aqua di wilayah Jawa Barat. Sidak ini dilakukan setelah adanya laporan warga sekitar yang merasa debit air tanah di daerah mereka berkurang, sementara pabrik terus beroperasi dengan aktivitas tinggi. Dalam video yang beredar, KDM memperlihatkan titik pengambilan air di dalam area pabrik. Ternyata bukan dari aliran mata air alami, tapi dari pipa besar yang terhubung langsung ke sumur bor dalam. Air tersebut kemudian dipompa naik, disaring dan diolah sebelum dikemas menjadi botol-botol aqua yang kita kenal. Hasil sidak itu memunculkan pertanyaan besar. Apakah praktik ini sesuai dengan standar yang diklaim perusahaan selama ini? Dan apakah masyarakat selama ini sudah mendapat informasi yang jujur soal sumber air yang mereka minum? Sobat Info dong, ternyata praktik pengambilan air lewat sumur bor tidak melanggar hukum asalkan sesuai izin. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Kesehatan, perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK boleh menggunakan air tanah termasuk dari sumur bor jika lokasi dan kualitasnya memenuhi kriteria sumber alami. Jadi, secara legal mereka sah-sah aja. Tapi yang jadi pertanyaan etis adalah, kenapa masyarakat tidak diberi informasi yang jelas? Karena selama ini, citra yang dibangun melalui iklan, label, dan kemasan selalu menggambarkan air yang mengalir dari pegunungan seolah langsung ditampung dari sumber alami yang jernih dan sejuk. Padahal di balik kemasan biru yang ikonik itu, prosesnya jauh lebih kompleks dan sangat bergantung pada sistem teknologi ekstraksi air tanah. Mari kita lihat dari sisi teknisnya. Sumur bor yang digunakan perusahaan seperti Aqua bisa mencapai kedalaman 100 hingga 250 meter, bahkan lebih, tergantung struktur geologi wilayahnya. Lapisan itu disebut akuifer dalam, yaitu tempat air bawah tanah yang relatif stabil dan bebas dari kontaminasi permukaan. Air dari lapisan ini kemudian disedot menggunakan pompa bertekanan tinggi, lalu disalurkan ke unit pengolahan. Di sana air melewati beberapa tahap, filtrasi, penyaringan karbon aktif, mikrofiltrasi hingga sterilisasi dengan sinar UV. Tujuannya untuk memastikan air bebas dari bakteri, logam berat, dan partikel terlarut. Secara kualitas fisik dan kimia, hasil akhirnya bisa sangat jernih dan aman. Tapi disinilah dilema muncul. Apakah air yang diambil dari sumur bor buatan manusia masih bisa disebut air pegunungan alami?
Sobat Info dong pasti masih ingat iklan-iklan Aqua dari dulu kan? Ada air yang menetes dari batu, kabut tipis pegunungan, dan suara alam yang menenangkan. Semua itu menanamkan kesan bahwa Aqua adalah air murni dari gunung. Strategi branding itu sukses besar. Selama puluhan tahun, Aqua menjadi merek air mineral nomor 1 di Indonesia. Tapi, di tengah era keterbukaan informasi, masyarakat kini mulai menuntut transparansi. Kalau ternyata airnya diambil dari sumur bor, mengapa labelnya masih menonjolkan kata pegunungan? Apakah itu bentuk misleading marketing atau hanya cara pemasaran untuk menggambarkan kualitas airnya yang setara dengan air pegunungan? Ini bagian penting Sobat Infodong. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar bisa berdampak signifikan pada lingkungan sekitar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstraksi air bawah tanah secara terus-menerus bisa menyebabkan penurunan muka air tanah, membuat sumur warga jadi kering, bahkan berpotensi menyebabkan amblesan tanah atau land subsidence. Kasus semacam ini sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya di Klaten, warga sempat mengeluhkan sumur mereka mulai kering sejak pabrik air kemasan berdiri. Hal serupa juga pernah dilaporkan di Sukabumi dan Pasuruan. Kalau debit air tanah terus turun, efeknya bukan cuma ke masyarakat, tapi juga ke ekosistem lokal. Sawah bisa gagal panen, vegetasi berubah, dan keseimbangan hidrologi bisa terganggu. Nah, banyak juga yang bertanya, kenapa pemerintah nggak bertindak? Faktanya, perusahaan seperti Aqua beroperasi dengan izin resmi. Mereka wajib memiliki izin pengambilan air tanah dari pemerintah daerah dan laporan kajian lingkungan atau AMDAL. Masalahnya, pengawasan di lapangan seringkali lemah. Ada dugaan bahwa kapasitas pengambilan air melebihi batas izin atau laporan periodik tidak transparan. Inilah yang membuat sidak seperti yang dilakukan KDM menjadi penting karena publik butuh bukti nyata di lapangan. Kita juga harus lihat sisi bisnisnya. Air kemasan adalah industri bernilai triliunan rupiah di Indonesia. Aqua yang kini berada di bawah naungan Danone memiliki lebih dari 20 pabrik di seluruh Indonesia dan menguasai sekitar 40% pangsa pasar AMDK nasional. Bayangkan, satu pabrik bisa memproduksi jutaan liter air per hari. Kalau dikalikan dengan jumlah pabrik dan harga jual per botol, nilainya fantastis. Sayangnya, tidak semua masyarakat tahu berapa besar royalti atau kontribusi perusahaan kepada daerah sumber air. Banyak laporan menunjukkan bahwa biaya izin atau pajak air tanah yang dibayar perusahaan relatif kecil dibanding keuntungan besar yang diperoleh. Hal inilah yang memunculkan perdebatan tentang keadilan dalam pemanfaatan sumber daya air. Beberapa ahli lingkungan menilai bahwa istilah air pegunungan seharusnya disertai penjelasan lebih rinci tentang asal-usulnya. Sementara aktivis lingkungan berpendapat jika air diambil dari akuifer dalam, maka perusahaan wajib menjaga keberlanjutan sumber air dengan cara menanam pohon, membuat daerah resapan, dan membatasi volume ekstraksi. Menariknya, di beberapa negara seperti Prancis dan Jepang, label air kemasan wajib mencantumkan asal geografis dan jenis sumbernya, apakah itu spring water, groundwater, atau purified water. Hal ini membantu konsumen memilih dengan sadar. Pasca sidak KDM, banyak konsumen mulai mempertanyakan kredibilitas merek besar. Di media sosial muncul berbagai tanggapan. Ada yang merasa kecewa, tapi juga ada yang memahami bahwa sistem sumur bor tidak otomatis berarti buruk. Yang pasti isu ini berhasil menggugah kesadaran masyarakat bahwa transparansi dalam industri air sangat penting. Kita sebagai konsumen berhak tahu dari mana air yang kita minum berasal. Jadi Sobat Infodong, dari kasus ini kita bisa belajar banyak hal. Sidak KDM bukan sekedar soal Aqua atau sumur bor, tapi tentang hak publik atas informasi dan keberlanjutan sumber daya alam. Air adalah sumber kehidupan, bukan sekedar komoditas. Kalau sumbernya dikelola tanpa transparansi, maka yang rugi bukan cuma lingkungan, tapi juga generasi mendatang. Sekarang, giliran kalian nih, Sobat Infodong, yang menilai apakah praktik pengambilan air lewat sumur bor masih bisa disebut air pegunungan alami? Apakah branding seperti ini bisa dibilang menyesatkan atau justru sah-sah aja selama kualitas air tetap terjaga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bahas bareng di sana, karena di channel ini kita nggak cuma cari tahu, tapi cari makna di balik setiap info. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Infodong. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan lupa minum airnya dengan sadar, ya.